Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Dilham. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi budaya dan masyarakat dalam difusi informasi dan pengaruh serta etnografi komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori. Apa sih menurut kalian teori itu? Nah, teori ini secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Stephen D. Jones dan Karen Frost pada tahun 2005 menyatakan bahwa sistem yang abstrak ini didapat dari pengamatan yang sistematik. Pada tahun 1986, Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Dalam arti luas, tujuan arti teori dapat termasuk menjelaskan, memahami, melakukan prediksi, dan mendorong perubahan sosial. Karena adanya berbagai konsep dan hubungan konsep-konsep tersebut yang dijelaskan dalam sebuah teori. Kriteria ini merujuk pada kegunaan teori atau nilai praktisnya. Jadi, komunikasi yang berlandaskan teori ini sangat penting. Teori berperan membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Nah, di dalam teori terdapat posisi yang berperan penting dalam mengisarkan informasi sehingga penafsiran, penilaian, dan pernyataan dapat terlaksana dengan mudah. Selain itu, untuk mengungkap asumsi-asumsi dan karakteristik seseorang, simbol dan lainnya tidak bisa mengandalkan satu persepsi saja. Lalu ada divisi informasi dan pengaruhnya. Pada artikel yang berjudul The People Choice yang ditulis oleh Paul Lazarford, Bernard Berelson, dan Hagaudet pada tahun 1944 menjadi titik awal munculnya teori difusi inovasi. Di dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian, adanya inovasi atau penemuan lalu disebarkan atau difusi disebarkan melalui media massa akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya. Teori ini diawali perkembangannya mendudukan peran pemimpin opini dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Artinya, media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam menyebarkan penemuan baru, apalagi jika penemuan baru itu kemudian diteruskan oleh para pemuka masyarakat. Akan tetapi, difusi inovasi juga bisa langsung mengenai khalayak. Menurut Rogers dan Shoemaker pada tahun 1971, difusi adalah proses di mana penemuan disebabkan atau disebarkan kepada masyarakat yang menjadi anggota sistem sosial. Lalu Rogers menjelaskan bahwa ada 4 teori utama yang berhubungan dengan difusi inovasi, yaitu yang pertama ini teori proses keputusan inovasi, yang kedua teori inovasi individu, yang ketiga teori tingkat adopsi, dan yang terakhir atau yang keempat teori atribut yang dirasakan. Rogers tahun 1995 mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu. Di antara para anggota suatu sistem sosial, dia menggambarkan sebuah inovasi sebagai ide baru, praktek atau objek dianggap baru untuk individu. Dia menjelaskan bahwa teknologi adalah desain untuk tindakan instrumental yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat yang terlibat dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dia menjelaskan bahwa teknologi adalah informasi, bukan hanya peralatan. Kebanyakan teknologi memiliki komponen hardware dan software.
Aspek hardware terdiri dari alat yang mewujudkan teknologi sebagai objek material atau fisik. Dan aspek software terdiri dari basis informasi untuk alat. Berdasarkan definisi Rogers, literasi media adalah inovasi teknologi karena dianggap menjadi ide baru oleh pengadopsi potensial. Konsep literasi media telah berkembang selama beberapa tahun, tetapi sedang dipasarkan sebagai ide baru dalam bentuk yang sekarang. Pendidikan kelompok peminat dan orang tua telah menyadari kebutuhan untuk meningkatkan literasi media di kalangan anak muda. Oleh karena itu, gagasan media literasi sedang disajikan sebagai ide baru dan segar untuk pengadopsi potensial. Literasi media merupakan inovasi teknologi yang berguna untuk menerapkan prinsip-prinsip teori difusi untuk lebih memahami difusi literasi media ke dalam sistem sosial. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama ya, teori difusi menyediakan kerangka kerja yang membantu pendukung literasi media memahami mengapa literasi media diadopsi oleh beberapa individu dan bukan oleh orang lain. Teori divisi membantu masyarakat literasi media mengidentifikasi kualitas yang membuat inovasi menjadi lebih menarik bagi pengadopsi potensial. Yang kedua, teknologi media terus berubah dan memperkenalkan hardware dan software baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang solid tentang bagaimana memperkenalkan ide-ide baru ke dalam sistem sosial. Teori difusi ini membantu pemahaman tersebut lebih lanjut. Pesatnya pertumbuhan media di satu sisi memang mengundang hal yang membanggakan dan berpengaruh terhadap masyarakat karena banyak pilihan media yang dapat dikonsumsi masyarakat luas, sehingga banyak informasi-informasi yang tersedia di ruang publik media dapat diakses pada setiap waktu. Ditambah lagi, percepatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan lalu lintas komunikasi dan informasi semakin padat. Limpahan informasi yang semakin padat dan tak terhingga jumlahnya ternyata juga mempunyai dampak negatif. Di antaranya, kebebasan media dalam menyampaikan produknya seringkali menyebabkan polusi informasi. Dalam artian bahwa informasi yang seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas dalam kehidupan manusia, malahan sebaliknya bisa semakin memperdaya khalayak atau manusia itu sendiri, seperti contohnya hoax, berita-berita hoax seperti itu. Selanjutnya, khalayak juga harus mengetahui bahwa konten media yang dibuat oleh pekerja profesional memiliki kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga dengan memahami norma-norma, etika dan aturan dalam membuat konten media yang sering dilakukan pekerja profesional media, khalayak juga akan memiliki pengetahuan tentang regulasi pembuatan dan distribusi konten media massa. Dengan begitu, media ini membuka wawasan baru pengguna media bahwa semua tentang pesan media dibentuk, sehingga dengan begitu khalayak dapat mengetahui cara konten media mempengaruhi pikirannya dan cara bereaksi secara tepat terhadap konten media. Selanjutnya ada etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi ini merupakan pengembangan dari antropologi linguistik yang dipahami dalam konteks komunikasi yang dikenalkan oleh Delhames pada tahun 1962 sebagai kritik kepada ilmu linguistik yang telah memfokuskan pada fisik bahasa. Etnografi komunikasi mengkaji peranan bahasa dalam perilaku komunikatif masyarakat dan cara bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat yang berbeda kebudayaan. Pada perkembangannya, istilah ethnography of speaking menjadi ethnography of communication. Pendekatan etnografi komunikasi merupakan pendekatan terhadap sosiolinguistik bahasa, yaitu melihat penggunaan bahasa secara umum dihubungi dengan nilai-nilai sosial dan kultural, dan menggabungkan sosiologi dan antropologi dalam konteks komunikasi atau ketika bahasa dipertukarkan. Fokus etnografi sendiri adalah pada apa yang individu dalam suatu masyarakat lakukan, seperti perilaku, apa yang dibicarakan, seperti bahasa, apa hubungan antara perilaku dengan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat.
Fokus etnografi komunikasi adalah perilaku komunikasi dalam tema kebudayaan tertentu, bukan keseluruhan perilaku seperti etnografi. Perilaku komunikasi, tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok khalayak ketika terlibat dalam proses komunikasi. Contohnya ini ada ritual tolak bala. Ritual tolak bala ini merupakan tradisi yang umumnya ada pada masyarakat Jawa dan Melayu, yang tujuannya untuk menolak bencana atau meminta agar dilindungi dari mara bahaya. Ada berbagai macam tolak bala yang ada saat ini, mulai dari ucapan adat, larungan, atau penyembelihan hewan-hewan tertentu. Berbagai macam ritual yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan ritual yang dilakukan sejak dulu kala dan merupakan mitos yang tetap dipercaya hingga sekarang. Sebagai orang awam, kita mungkin tidak terlalu paham tentang makna yang sesungguhnya dari tradisi tersebut. Seringkali orang mengartikan lain mengenai tradisi tersebut. Ada yang beranggapan bahwa itu merupakan suatu wujud dari kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan karena meminta perlindungan bukan pada Tuhan, tetapi justru kepada arwah leluhur ataupun benda-benda yang dianggap sakral. Mungkin itu contoh dari komunikasi ritual. Jadi, etnografi komunikasi ini sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang masih relatif baru, merupakan ilmu interdisipliner yang menggabungkan antara disiplin linguistik dan antropologi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.